Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Analika Data, Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan presentasikan terkait data orange mining, di mana di sini akan menjelaskan dari data-data Kaggle yang kami telah sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joshua Sumirakara dengan NIM 24103121210. Muhammad Philip Fadliadin dengan NIM 241 Saya Ahmad Fikri Ramadan dengan NIM 241 Saya Aditya Dwi Putra dengan NIM 24103121135. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke penjelasan data orange mining. Pada data orange mining ini terdapat widget yang dimana ini memiliki sangat banyak keterhubungan antar coding, dan selanjutnya pada data orange mining ini cocok untuk mengeksplorasi data serta evaluasi pada model klasifikasi. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah konsep dataset yang kami gunakan untuk Orange Data Mining. Tentunya dataset yang kami gunakan ini berasal dari Kaggle yang berjudul Mobile Phone Classification, serta tujuan dari dataset ini berfokus pada klasifikasi rentang harga telepon seluler atau Mobile Phone Price Range Classification yang menggunakan algoritma machine learning. Dan tujuan Orange Data Mining pada dataset kami adalah tentunya yang pertama adalah tujuan dalam skop jangka pendek, yaitu dari dataset Mobile Price Classification ini adalah membangun model klasifikasi yang tentunya sederhana dan memprediksi tentang harga ponsel yang berdasarkan spesifikasi serta memahami nih fitur mana yang paling berpengaruh dengan rentang harga pada ponsel. Selanjutnya itu ada tujuan jangka panjang, di mana ini adalah bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi harga yang lebih akurat dan adaptif dan dapat digunakan secara nyata dalam bisnis e-commerce atau analisis pasar ponsel. Ini ada tahapan dalam proses Orange Data Mining. Jadi yang pertama itu ada input. Di sini kita menginput dua file format CSV, yaitu train dan test. Di mana format train ini adalah data masa lalu atau data lampau yang sudah diketahui harganya, digunakan untuk membuat model atau sebagai otak agar nantinya bisa menebak harga HP atau smartphone yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, sedangkan TCSV ini berfungsi layaknya seperti ujian akhir yang bersifat tertutup gitu atau blind test. Jadi dia di kolomnya nggak ada price range-nya. Nah, kemudian masuk ke EDA. Jadi di EDA ini tuh yang pertama kita ada pengeditan domain, di mana sebelumnya domain dari price range ini terbaca sebagai numerical, kita ganti menjadi kategorikal karena memang dari data setnya itu berisi klasifikasi dari 0 sampai dengan 3. Nah, kemudian di sini ada penentuan variabel, di mana kita menjadikan variabel target itu price range, sedangkan variabel spesifikasi handphone lainnya masuk ke dalam variable X. Dan kemudian di sini ada rank, scatter plot, dan box plot untuk menunjukkan tujuan yang pertama, yaitu fitur apa yang paling berpengaruh pada range harga smartphone. Kemudian juga masuk ke pemodelan, di mana ini adalah model atau otak yang digunakan untuk memprediksi dari data tes CSV, yaitu kita menggunakan pemodelan random forest, yang nantinya model random forest ini dievaluasi dengan test and score dan juga coefficient matrixnya. Nah, berikut ada merupakan tahapan lengkapnya tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada proses yang pertama yaitu input, di mana file train.csv-nya dan file test.csv-nya itu diupload. Train.csv ini sendiri berfungsi sebagai data latih yang berisi variabel input dan output yang digunakan untuk melatih model supaya bisa mempelajari pola dan hubungan data dalam data tersebut. Kemudian sementara test.csv digunakan untuk sebagai data uji untuk menguji performa model yang telah dilatih dengan memberikan data baru sehingga model menghasilkan prediksi yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan juga kemampuan generalisasi model tersebut terhadap data yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian pada tahap preprocessing data mining ada yang namanya widget data table, di mana ini data table ini digunakan untuk menampilkan isi dataset dalam bentuk tabel. Selain itu juga untuk melihat kolom dan baris data secara langsung, kemudian memastikan bahwa data telah terbaca dengan benar. Kemudian ada widget object domain yang dimana tahap ini juga berfungsi untuk menyesuaikan tipe data setiap variabel dalam dataset. Eh, pada tahap ini juga ditentukan apakah suatu kolom termasuk data numerik ataupun kategorikal. Selanjutnya ada proses dari EDA atau proses data. Di sini ada select columns. Select columns itu berperan sebagai pusat pengaturan data sebelum dilakukan pemodelan dan analisis lebih lanjut. Seperti yang digambar ada rank, scatter plot, box plot, dan di atasnya ada random forest. Di sini juga ada pilihan rank. Di sini rank untuk menganalisis tingkat kepentingan seperti fitur dalam proses klasifikasi. Interpretasi dari rank tersebut ini membantu dalam memahami faktor utama yang memengaruhi hasil prediksi serta dapat digunakan untuk menyederhanakan model dengan mengeliminasi fitur yang kurang relevan. Di sini rank juga berfungsi sebagai di mana RAM yang meningkat maka price range meningkat. Lalu kedua ada random forest, di mana random forest digunakan sebagai metode klasifikasi untuk membangun model prediksi berdasarkan data yang dilatih telah dipersiapkan. Di sini random forest berhubungan dengan juga test and score, di mana forest ini adalah algoritma pembelajaran mesin, yang di mana di sini random forest berfungsi sebagai permisalan murid yang akan mempelajari pola dari data yang akan diberikan. Lalu selanjutnya ada test and score dan confusion matrix. Di sini untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi yang telah dibangun menggunakan random forest. Masuk ke output rank di sini, di mana dari model ini juga dapat disimpulkan bahwa fitur RAM
ialah yang menjadi faktor utama dalam price range harga, di mana ini bisa dilihat bahwasanya information gain, di mana ketika peningkatan RAM itu meningkat, maka dari price range harga smartphone itu juga ikut meningkat. Baik, selanjutnya ada output box plot, yang dimana output box plot ini merupakan sebuah output yang mendukung dari hasil rank tadi tuh. Nah, yang dimana dapat kita saksikan bersama dari output box plot ini, dari kategori 1 sampai kategori 4, terjadinya perbedaan atau terjadinya peningkatan dari rata-rata serta standar deviasi pada masing-masing RAM. Yang dapat disimpulkan bahwasanya dari rata-rata dan standar deviasi, jika itu makin meningkat, itu akan menghasilkan sebuah harga yang cukup mahal. Jadi kalau misalkan dia akan meningkat, makin lama makin meningkat, maka kesimpulannya pun juga harganya akan makin lama akan makin mahal. Selanjutnya ada auto scatter plot, yang dimana auto scatter plot ini merupakan sebuah pengujian yang dimana kita menguji apakah dari fitur-fitur lain seperti pada baterai HP, pada kepanjangan pada layar, resolusi HP itu bisa mempengaruhi dari sebuah daya jual. Nah, dapat kita lihat juga dari auto scatter plot di mana dengan adanya tumpang tindih data ya, itu merupakan sebuah kesimpulan yang pastinya eh, fitur-fitur lain juga bisa berpengaruh pada kemahalan atau berpengaruh pada harga pada handphone. Baik, selanjutnya ada output dari test and score, di mana di sini terdapat pada gambar ada AUC atau area under curve, lalu ada CA yang dimana akurasi, lalu F1, lalu precision, lalu recall, dan juga MCC itu adalah korelasi. Interpretasi utama dari gambar tersebut adalah model random forest menunjukkan performa yang sangat baik, di mana akurasi mencapai 0,9444, di mana jangka dari akurasi adalah 0 sampai 1. Kami mendapatkan tingkat akurasi yaitu 0,94, di mana mengindikasikan kemampuan model yang sangat tinggi dalam membedakan setiap kelas harga. Akurasi sebesar 79,3%, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar data dapat diprediksi dengan benar. Lalu nilai F1 baik antara precision dan juga recall, di mana mendapatkan nilai 0,793. Selanjutnya ada precision dan recall, kita mendapatkan 0,794 dan juga 0,793, di mana menandakan itu model sangat baik dan bahwa model tidak bias terhadap kelas tertentu. Nilai MCC atau korelasi sebanyak 0,725 menunjukkan korelasi yang kuat antara hasil prediksi dan juga label sebenarnya. Ya, masuk ke output coefficient matrix. Jadi coefficient matrix ini merupakan instrumen evaluasi memberikan representasi yang konkret atau kapabilitas dari inferensi model random forest telah melalui tahap sebelumnya itu test and score. Nah, validasi performance melalui matriks ini mempertegas akurasi yang dihasilkan oleh model, di mana terlihat bahwa mayoritas terdistribusi secara tepat pada diagonal utama. Nah, akurasi tersebut sangat signifikan pada kategori harga ekstrim, yang ini low cost itu klasifikasi harga pada 0, dan very high cost itu pada 3, di mana model menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi dalam membedakan karakteristik perangkat pada spektrum harga yang berlawanan. Nah, sementara itu kategori 1 dan 2 terdapat sedikit misclassification ke kelas yang berdekatan. Hal ini merupakan indikasi adanya persinggungan nilai spesifikasi yang tipis antar kelas tersebut. Namun model tetap mampu mempertahankan konsistensi dari prediksinya tanpa terjadi kesalahan klasifikasi yang fatal gitu. Jadi tidak ada kesalahan yang melompat dari kelas 0 langsung ke kelas 3 gitu. Selanjutnya output prediction, yang dimana hasil prediction ini menunjukkan bahwa model random forest ini mampu mengklasifikasikan data ponsel yang baru dalam rentang harga tertentu, dari rentang kelas 0 sampai rentang kelas 3, di mana klasifikasinya itu berdasarkan spesifikasi smartphone tersebut. Hal ini membuktikan bahwa model dapat digunakan secara praktis sebagai dasar sistem prediksi harga otomatis. Yang dimana model tersebut ini juga sudah divalidasi keandalannya lewat confusion matrix, dan juga hasil prediksinya itu dapat dipercaya karena mendapatkan nilai test and score yang tinggi dan juga AUC yang tinggi. Oke, kesimpulan ini menjawab dari tujuan, di mana tujuan jangka pendek dari dataset ini adalah mobile price classification adalah membangun model klasifikasi sederhana untuk memprediksi rentang harga ponsel berdasarkan spesifikasi. Nah, di mana di pemodelan random forest tadi didapatkanlah hasil prediction dengan akurat yang menghasilkan 4 tingkatan rentang harga ponsel, itu dari 0 sampai dengan rentang 3. Kemudian juga tujuan jangka pendeknya juga mampu mengidentifikasi fitur dari handphone ini, fitur manakah yang paling berpengaruh pada smartphone. Nah, dari hasil uji rank didapatkan bahwasanya RAM lah yang menduduki peringkat pertama, di mana ini juga berkaitan dengan informasi gen yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi data uji. Di sini mendapatkan seperti yang dijelaskan dari output yang tadi, dengan akurasi yang sangat tinggi, maka hasil yang didapat sangat baik. Data uji dapat dikembangkan sistem yang mampu memberikan prediksi harga instan untuk data spesifikasi ponsel baru. Selanjutnya evaluasi dari presisi dengan mengukur kinerja model melalui metrik akurasi dan analisis kesalahan pada confusion matrix. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 4 Analitika Data Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan kami selama presentasi kami. Kalau lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.